kita perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen koperasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Iklima. Nama saya Dewi Satria. Nama saya Daniela. Langsung saja ke materi. Langsung aja ya ke materi yang pertama. Di sini ada peran koperasi dalam perekonomian suatu negara. Nah, jadi koperasi ini memainkan peran yang sangat penting di dalam perekonomian suatu negara karena hal tersebut itu memberikan respon yang positif kepada masyarakat. Nah, beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada mengembangkan usaha masyarakat. Nah, maksudnya adalah koperasi di sini ialah mampu memberikan akses modal kepada masyarakat dengan sangat mudah. Nah, sehingga tentunya dalam hal ini itu dapat memberikan manfaat, yaitu sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, di sisi lain juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Berikutnya yaitu ada meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, maksudnya adalah koperasi ini berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, yaitu dengan cara menyediakan barang ataupun jasa dengan harga yang terjangkau. Berikutnya ada menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kenapa sih koperasi ini bisa disebut sebagai menciptakan lapangan pekerjaan? Hal ini disebabkan karena koperasi ini mampu membuka beberapa unit usaha, sehingga hal ini tentunya baik juga untuk mengurangi tingkat pengangguran. Dan yang terakhir yaitu ada stabilisasi harga. Nah, di mana koperasi ini mampu sebagai pengontrol harga, yaitu ya seperti yang tadi sudah saya bilang, tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Di sisi lain juga koperasi ini mampu mencegah spekulasi serta menstabilkan pasar. Berikutnya itu ada nilai-nilai dasar dalam gerakan koperasi. Nah, jadi nilai-nilai dasar dalam gerakan koperasi ini merupakan fungsi untuk sebagai acuan pedoman untuk untuk pengurus ataupun pengelola koperasi ini menjalankan kegiatan ekonomi secara adil dan berkelanjutan. Nah, nilai-nilai tersebut diantaranya itu yang pertama ada kemandirian ataupun self help. Nah, maksudnya adalah jadi koperasi ini bersifat otonom, yaitu tidak bergantung terhadap pihak lain ataupun pihak luar, entah itu dari pendanaan, pengelolaan ataupun pengambilan keputusan. Sehingga dalam hal ini koperasi ini bisa dikatakan mampu berdiri sendiri. Berikutnya yaitu tanggung jawab sendiri ataupun self responsibility. Nah, maksudnya adalah setiap anggota itu wajib bertanggung jawab secara sesuai dengan kontribusi partisipasi aktifnya. Berikutnya yaitu demokrasi. Nah, maksud dari demokrasi ini adalah koperasi ini sangat menjunjung sekali demokratis, sehingga setiap anggota di dalamnya itu mampu menyuarakan hak dari mereka. Karena di koperasi ini punya bagian yaitu satu anggota itu satu suara. Berikutnya persamaan atau equality. Nah, di sini itu anggota koperasi semuanya sama tanpa ada perbedaan ataupun adanya diskriminasi. Berikutnya ada keadilan ataupun equity. Yang dimaksud keadilan ataupun equity ini merupakan hak-hak anggota koperasi ini sama gitu. Jadi tidak ada perbedaan antara yang memberikan modal lebih banyak ataupun lebih sedikit, sehingga semuanya ini sama gitu. Berikutnya ada solidaritas ataupun solidarity, di mana anggota koperasi ini saling bekerja sama membantu satu sama lainnya. Nah, ada tambahan selain dari nilai-nilai dasar gerakan koperasi, tentunya di dalam koperasi ini terdapat nilai-nilai etika yang harus kita junjung tinggi. Yang pertama yaitu ada kejujuran ataupun honesty. Nah, di kejujuran ini merupakan aspek yang paling penting karena kejujuran ini mampu memegang kepercayaan kepada masyarakat ataupun dapat mempertahankan kredibilitas koperasinya gitu. Berikutnya ada keterbukaan ataupun openness. Nah, maksudnya adalah jadi di koperasi ini tuh kita harus terbuka gitu, harus transparan dari segala aspek ataupun pengelolaannya. Nah, berikutnya yaitu ada tanggung jawab sosial ataupun social responsibility. Nah, seperti yang sudah tadi saya katakan bahwasannya koperasi ini mampu mensejahterakan masyarakat gitu, sehingga koperasi ini dapat bertanggung jawab secara sosial. Yang terakhir yaitu kepedulian terhadap orang lain ataupun caring for other. Jadi ya seperti yang tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya koperasi ini saling membantu dan tolong menolong. Nah, berikutnya ada koperasi sebagai organisasi bisnis akan dijelaskan oleh selanjutnya ada koperasi sebagai organisasi bisnis. Koperasi sebagai organisasi
organisasi bisnis berarti bahwa koperasi berfungsi sebagai suatu badan ekonomi yang menjalankan kegiatan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Namun berbeda dengan perusahaan konvensional, koperasi tentunya mengutamakan kesejahteraan anggotanya yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip koperasi dan bukan hanya sekedar untuk mencari laba sebesar-besarnya. Selanjutnya ada karakteristik koperasi sebagai organisasi bisnis. Yang pertama, bisnis yang berorientasi pada anggota. Hal ini bermaksud pada prinsip kebersamaan di mana koperasi dikelola dan didirikan oleh anggota untuk mencapai kesepakatan bersama, yakni mensejahterakan anggota maupun masyarakat dan bukan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan. Yang kedua ada dari anggota dan untuk anggota, di mana anggota koperasi memiliki peran ganda yaitu sebagai pemilik dan juga pengelola. Ketiga ada pembagian risiko dan keuntungan. Anggota koperasi memiliki risiko dan keuntungan bisnis yang sesuai dengan kontribusi partisipasi aktifnya. Semakin besar kontribusinya, maka semakin besar pula akan risiko dan keuntungannya. Yang keempat ada transparansi dan akuntabilitas. Sebagai organisasi bisnis, koperasi menerapkan standar akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan dan operasional. Yang terakhir ada keberlanjutan jangka panjang. Koperasi menetapkan keberlanjutan jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis koperasi. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya yaitu ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam menyediakan jasa pinjaman untuk para anggota yang memberikan kredit secara ringan. Selanjutnya ada koperasi konsumsi. Nah, koperasi konsumsi ini menyediakan bahan baku dan bahan konsumsi untuk para anggotanya. Selanjutnya ada koperasi produsen. Nah, koperasi produsen ini yang beranggotakan produsen menyediakan berbagai aktivitas untuk menjalankan produksi anggotanya. Selanjutnya ada koperasi jasa. Nah, koperasi jasa ini menyediakan jasa-jasa yang bisa dibilang dengan jasa angkutan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan jasa asuransi. Selanjutnya ada jenis-jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya. Di sini yang pertama ada koperasi unit desa. Nah, koperasi unit desa ini beranggotakan masyarakat pedesaan yang menyediakan tentang pertanian dan perikanan. Selanjutnya ada koperasi pegawai Republik Indonesia. Nah, koperasi pegawai Republik Indonesia ini beranggotakan pegawai negeri yang ada di seluruh Indonesia. Yang ketiga ada koperasi sekolah. Nah, koperasi sekolah ini yang ada di lingkungan sekolah yang melayani dan menyediakan kebutuhan sekolah. Selanjutnya ada jenis-jenis koperasi berdasarkan komoditas. Nah, yang pertama ada koperasi pertanian. Koperasi pertanian ini yang beranggotakan petani dan yang menunjang tentang pertanian. Yang kedua yaitu ada koperasi peternakan. Nah, koperasi peternakan ini yang ada anggotanya terdiri dari pengusaha dan buruh yang menyediakan di sektor peternakan. Yang ketiga yaitu ada koperasi pertambangan. Nah, koperasi pertambangan ini memanfaatkan sumber daya alam yang tidak akan mengubah bentuknya. Selanjutnya ada koperasi berdasarkan tingkatannya. Yang pertama yaitu ada koperasi primer. Koperasi primer ini didirikan oleh individu atau sekelompok orang, sekurang-kurangnya 20 orang yang mencakup tidak lebih dari 20 orang. Nah, ini contohnya seperti pedesaan atau kelurahan dan perkantoran. Selanjutnya ada koperasi sekunder. Nah, koperasi sekunder ini yang sudah didirikan oleh koperasi, sekurang-kurangnya 3 koperasi, mencakup cakupannya yang cukup luas dibanding koperasi primer yang sebelumnya. Nah, untuk kesimpulannya, jadi koperasi ini tentunya memainkan peran yang penting ya dalam perekonomian
dalam nilai-nilai gerakan koperasi itu kan terdapat suatu keterbukaan, di mana anggotanya itu harus transparan dari segi aspek dan juga pengelolaan. Contohnya seperti apa sih? Baik, perkenalkan nama saya Najwa Fatia Nugraha. Saya mau bertanya bagaimana koperasi ini tetap relevan gitu pada saat ini di era global dan juga digital. Perkenalkan, nama saya Sapani Saulia, perwakilan dari kelompok 4. Saya izin bertanya, bagaimana upaya yang dilakukan agar koperasi dapat bersaing dengan pasar yang ada? Perkenalkan, saya Rizky Putu Aulia dari kelompok 5. Izin bertanya, apa saja karakteristik koperasi sebagai organisasi bisnis yang membedakannya dengan bentuk usaha lainnya? Izin tanya, perkenalkan, nama saya Hera Ceciliawati dari kelompok 6. Pertanyaannya, bagaimana koperasi simpan pinjam dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya? Terima kasih. Perkenalkan, saya Sinta Fauzia, perwakilan dari kelompok 7. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh koperasi di era modern ini dan berikan solusi yang paling tepat untuk mengatasi suatu tantangan itu sendiri? Baik, minta perhatiannya. Di sini saya akan menjawab kelompok 2 terlebih dahulu. Tadi itu pertanyaannya tuh kurang lebih kayak gini, adalah nilai-nilai gerakan koperasi itu kan terdapat suatu keterbukaan, di mana anggotanya itu harus transparan dari segi aspek dan juga pengelolaannya. Contohnya seperti apa sih? Mungkin di slide yang ini. Yang ini yang aspek keterbukaan ya kan? Nah, jadi baik izin menjawab ya. Jadi keterbukaan atau openness ataupun transparansi itu di koperasi ini kan sangat diperlukan. Jadi apalagi kan di koperasi itu sangat dijunjung tinggi gitu loh. Nah, ada sih apa sih aspek-aspek dalam keterbukaan ini gitu. Nah, aspek itu yang pertama ada aspek keuangan, terus aspek pengambilan keputusan dan juga aspek sistem informasi. Nah, lalu apa sih contohnya dan pengelolaannya dulu ya. Jadi yang pertama itu dari aspek keuangan. Nah, dari aspek keuangan ini kita ini bisa apa sih namanya tuh bisa melakukan pengelolaan keuangan secara terbuka gitu. Jadi keuangan tersebut itu harus dirinci secara berkala, mulai dari laporan neraca, laporan laba rugi ataupun arus kas gitu. Nah, selain itu juga laporan keuangan ini kan harus dirinci secara jelas gitu. Jadi pendanaan apapun yang sudah dikeluarkan ataupun sudah dimasukkan ini harus ditulis secara rinci, karena nanti di akhir itu bakal dipertanggungjawabkan gitu. Nah, dipertanggungjawabkan itu ada di RAT ataupun rapat akhir tahunan. Nah, di RAT itu jadi kita dapat menyampaikan laporan keuangan secara jelas gitu. Nah, lalu yang kedua itu tadi ada aspek pengambilan keputusan. Nah, aspek pengambilan keputusan ini mencakup musyawarah. Jadi di dalam musyawarah ini tentunya ya harus terbuka gitu lah. Kalau tidak terbuka kan tidak enak juga ya, takutnya ada kesalahpahaman atau gimana gitu. Nah, di dalam musyawarah ini bisa meliputi diskusi penetapan kebijakan lah, penetapan kepengurusan ataupun jabatan dan sebagainya. Nah, berikutnya juga aspek yang terakhir itu aspek sistem informasi. Nah, di dalam aspek sistem informasi ini tentunya sangat penting sekali gitu untuk transparansi. Aspek apa sih pengelolaannya itu mulai dari apa sih pengelolaan ADART ataupun sistem informasi mengenai pengurusnya sendiri gitu ataupun kegiatan koperasi itu sendiri. Nah, jadi transparansi ini sangat penting banget gitulah di koperasi ini, karena kan kalau semisal tidak ada transparansi itu akan adanya terjadi apa sih, mungkin bakal terjadi kejadian hal buruk seperti adanya penyelewengan ataupun korupsi gitu. Mungkin itu saja sih. Apakah ada tambahan atau apa gitu? Baik, mungkin
adopsi teknologi digital kayak platform e-commerce, terus platform e-commerce buat produk koperasi, terus ada sistem pembayaran digital. Terus yang kedua ada kolaborasi dan networking global. Contohnya kayak menjalin kerjasama dengan koperasi atau mitra dari negara lain buat memperluas pasar dan transfer pengetahuan. Terus ada inovasi produk dan layanan. Contohnya kayak mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar global. Terus dari kelompok 7, pertanyaannya, apa saja tantangan yang dihadapi oleh koperasi di era modern ini dan berikan solusi yang tepat untuk mengatasi suatu tantangan itu sendiri. Terus jawabannya yang pertama ada kurangnya minat dan kepercayaan masyarakat. Tantangannya itu citra koperasi yang kurang menarik dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Terus solusinya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi, kayak melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Terus ada memanfaatkan media sosial untuk memberikan pengetahuan ke masyarakat. Terus yang kedua ada kualitas SDM yang kurang profesional. Tantangannya itu pengelolaan koperasi yang kurang memadai, pengelola koperasi seringkali kurang memiliki keterampilan manajerial dan pengetahuan bisnis yang memadai. Terus solusinya mengadakan pelatihan dan pengembangan SDM secara berkala. Terus merekrut tenaga profesional untuk mengisi posisi kunci dalam pengelolaan koperasi. Yang ketiga ada persaingan dengan badan usaha lain. Tantangannya koperasi harus bersaing dengan badan usaha lain yang lebih besar. Terus solusinya itu membangun kemitraan dengan badan usaha lain. Apakah sudah cukup kelompok? Apa ada salahan? Berikutnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Bagaimana koperasi simpan pinjam dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya? Nah, koperasi simpan pinjam atau KSP memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai cara, diantaranya yaitu akses mudah ke pinjaman, yaitu menyediakan akses pinjaman yang lebih mudah dan cepat dibandingkan lembaga keuangan lainnya, terutama bagi anggota yang memiliki keterbatasan akses. Dalam persyaratan pinjaman biasanya fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan anggotanya. Selanjutnya nomor 2 yaitu ada pembagian sisa hasil usaha, yaitu atau disebut juga SHU. Anggota KSP berhak atas bagian dari keuntungan koperasi yang dibagikan setiap tahun berdasarkan aspirasi mereka. Ini dapat menjadi tambahan pendapatan bagi anggotanya. Selanjutnya nomor 3 yaitu ada pertumbuhan kebiasaan menabung atau KSP mendorong anggota untuk menabung secara teratur sehingga membentuk kebiasaan menabung dan mempersiapkan dana yang untuk dana yang di masa depan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada pendidikan dan pelatihan. Beberapa KSP menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keuangan bagi anggotanya, meningkatkan dan literasi keuangan untuk kemampuan pengelolaan keuangan tersebut. Yang
5 yaitu ada meningkatkan usaha anggota. KSP dapat membantu memberikan modal usaha kepada anggota lainnya sehingga membantu meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dimiliki oleh anggotanya. Kelompok 6 apakah cukup atau ada yang mau ditanya lagi? Cukup. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Tadi itu pertanyaannya, apa saja karakteristik koperasi sebagai organisasi bisnis yang membedakannya dengan bentuk usaha lainnya? Oke, izin menjawab ya. Jadi apa sih karakteristik organisasi koperasi dengan organisasi bisnis lainnya itu ya? Ada 3 karakteristik. Itu yang pertama ada karakteristik umum, yang kedua ada karakteristik keuangan, dan juga yang ketiga ada karakteristik operasional. Nah, pada karakteristik umum itu tentunya yang koperasi ini itu kan pengelolaannya dilakukan oleh anggota sendiri, jadi dari anggota untuk anggota gitu. Nah, selanjutnya itu kalau karakteristik operasional, nah karakteristik operasional itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, bahwasannya koperasi ini mampu mengembangkan usaha dan juga mensejahterakan rakyatnya. Nah, jadi si koperasi ini tidak hanya semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga untuk membantu semua masyarakat gitu. Tapi dan koperasi memang tidak mencari keuntungan gitu. Berikutnya pada aspek karakteristik keuangan itu, jadi koperasi ini menyediakan pengelolaan keuangan itu secara transparan itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya gitu. Jadi yang mengawasnya juga anggotanya sendiri gitu. Jadi mungkin kurang lebihnya sebagian besar itu karakteristik yang berbeda dari perusahaan lainnya itu seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau apa? Tadi itu yang belum tek nomor berapa sih? 4 ya? Dan itu pertanyaan. Tadi itu pertanyaannya, bagaimana upaya yang dilakukan agar koperasi dapat bersaing dengan pasar yang ada? Baik, izin menjawab ya, Pak. Jadi kan bagaimana sih koperasi ini mampu bertahan gitu di era banyaknya saingan yang begitu ketat kan ya? Nah, jadi semakin bertambahnya zaman ini pasti otomatis kan teknologi itu semakin canggih ya. Tentunya kita ini gimana tuh caranya koperasi ini agar mampu tetap bersaing gitu walaupun persaingannya itu banyak di mana-mana gitu. Nah, salah satunya itu yang pertama ada di peningkatan produk layanan dan kualitasnya gitu. Nah, jadi agar kita bertahan itu tentunya harus meningkatkan produk dan layanan kita gitu. Kita itu bisa membuat inovasi produk yang inovatif sehingga produknya tidak itu saja. Dan juga selain itu kita juga itu harus meningkatkan standar mutu nasional kita gitu. Jadi produk kita ini tetap berdaya saing di era nasional bahkan internasional gitu. Terus berikutnya juga yaitu ada efisiensi penggunaan teknologi. Jadi semakin bertambahnya zaman kan teknologi itu semakin canggih gitu ya. Jadi kita itu harus bisa pandai-pandai memanfaatkan teknologi. Nah, diantaranya itu bisa untuk mengelola sistem keuangan, manajemen kita, ataupun bahkan kita dapat memanfaatkan e-commerce gitu. Nah, tentunya juga karena adanya teknologi yang canggih ini kan berarti koneksi kita tuh luas ya. Nah, kita bisa manfaatkan itu lah gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan jaringan yang luas. Nah, dengan cara kita ini berkolaborasi dengan mitra ataupun berkolaborasi dengan pihak ketiga. Nah, seperti koperasi lainnya lah ataupun UMKM bahkan dengan pemerintah juga. Nah, selain itu juga agar kita mampu bertahan itu yang paling penting adalah kita mampu beradaptasi gitu. Kita juga mampu untuk memahami tren-tren ataupun preferensi konsumen yang sedang dibutuhkan gitu. Jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu. Apakah ada yang mau bertanya lagi atau apa? Sudah cukup. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Barangkali ada yang mau bertanya itu. Gimana teman-teman? Apakah materinya mengerti? Jawab atau jawab? Paham. Paham nggak? Paham. Baik, mungkin itu saja materi dari kelompok kami.
taufiq wal hidayah.